gitu ya. Tapi agak serak aja gue ngeliat klarifikasi seorang pejabat yang melibatkan dirinya itu menengahi case ibu-ibu yang lagi viral, seorang penjahit dan seorang karyawan. Kasus ujaran kebencian yang membelit pemilik usaha jahit di Badung, Bali, akhirnya memasuki babak baru setelah video perselisihannya viral. Pelaku secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih kabar terbaru ya tentang seorang ibu-ibu penjahit di Bali yang tetap viral sampai saat ini ya. Masih banyak netizen yang mengomentarinya walaupun sebetulnya mereka sudah berdamai ya. Ya, intinya setelah diduga melakukan lontaran atau ucapan bernuansa sara kepada pelanggan asal Jawa, ibu-ibu ini sampai saat ini masih ramai dikomentari oleh netizen. Kini kasus tersebut memasuki babak baru setelah permintaan maaf disampaikan dan berbagai klarifikasi bermunculan. Namun ya bukannya mereda, perdebatan di media sosial justru semakin ramai, semakin meruncing ya, terutama di grup-grup Facebook di daerah Bali begitu, karena banyak netizen menyoroti tentang kronologinya, kemudian sikap para pihak yang terlibat ya, hingga upaya mediasi yang dinilai masih menuai pro dan kontra. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. terbuka menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial atas tindakan emosional yang melontarkan kalimat bermuatan sara kepada pelanggannya. Klarifikasi ini disampaikan untuk meredam kecaman publik akibat insiden keributan yang dipicu oleh pengerjaan pakaian yang terus mengalami keterlambatan dari jadwal. Pemilik usaha berdalih tindakan tidak terpuji tersebut keluar secara spontan karena merasa emosinya terpancing oleh sikap pelanggan. Ia merasa tersinggung akibat perlakuan tidak sopan dari konsumen yang berusia jauh lebih muda saat dirinya tengah beristirahat makan. Meskipun telah mengakui kesalahannya dan mengklaim telah berdamai dengan pihak terkait, dampak dari ucapan bernuansa hinaan tersebut masih terus menuai kritik tajam netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Orang Bali itu kaya-kaya, enggak seperti kamu, miskin. Waduh, ada apa ini? Mbak Inam Jogja ini juga orang Jawa, tetapi juga orang Bali. Ya, banyak banget yang ngetek Mbak Inam pendapatnya Kak Inam gimana pendapatnya Kak Inam. Ini pendapatnya Kak Inam ya, karena Mbak Inam Jogja itu selaku orang Jawa, tetapi Mbak Inam itu juga ada darah Balinya. Pokoknya mau itu dari Bali maupun itu dari Jawa, ya. Pokoknya hal-hal yang mengandung unsur kekerasan verbal, tidak ada norma kesopanan, tidak ada attitude, terlalu kasar, terlalu frontal, Mbak Inam nggak suka. Tidak perlu dicontoh, tidak baik. Apalagi selaku pembuka usaha, pedagang ataupun pembisnis, nggak boleh sama pelanggannya seperti itu. Apapun yang terjadi apabila itu ada kesalahan sebagai konsumennya salah, kita nggak boleh negur sampai gitu. Apalagi sampai membawa ras, suku, dan agama. Itu sebuah pantangan. Kita nggak pernah tahu besok anak kita, cicit kita, cucu kita merantau kemana. Nggak boleh, karena nggak semua orang seperti itu. Kalau kalian menganggap orang Bali kasar seperti itu, salah. Banyak kok orang Bali yang baik-baik juga. Mungkin ibu itu salah sarapannya. Mbak Inam nggak membenarkan apapun itu. Ya, alasannya misalnya beliau lagi makan atau apa, tidak dibenarkan berbicara kasar, apalagi merendahkan suku, ras, agama lainnya. Itu pendapat Kak Inam. Mbak Inam tidak dukung. Mbak Inam akan mendukung buat kalian para pembisnis, pedagang untuk lebih merendah. Merendahlah sampai kalian tidak bisa direndahkan.
Ya, mohon maaf Bu, kalau memang kami ini orang Jawa, cicing, apa segala macem lah, saya mohon maaf sekali lagi. Kalau memang kami ini orang-orang Jawa emang babu, pembantu, emang saya minta maaf ya Bu. Tapi yang harus Ibu tahu ya Bu, orang Jawa itu bukan cuma hanya sekedar kerja di Bali Bu. Contoh seperti saya dan teman-teman saya juga kalau buang-buang uang juga wisatanya ke Bali Bu. Dan satu kali lagi ya Bu, bukan satu kali lagi, satu hal yang harus Ibu tahu ya, saya sangat cinta Bali dan baru pertama kali ini saya mendengarkan omongan orang Bali yang Anda ya. Jadi saya baru pertama kali ini ya, saya punya kakak angkat orang Bali, saya hidup bersama keluarga Madiraji ya. Saya baru kali ini mendengarkan atau tahu ya seseorang ibu-ibu orang Bali mulutnya Anda, itu baru pertama kali ini. Dan kami sebagai orang Jawa, kami mohon maaf Bu ya, kami mohon maaf kalau emang Ibu tidak suka, tapi saya mohon kerasisan Ibu ya, kerasisan Ibu itu jangan diteruskan. Karena apa? Ibu sangat mencoreng nama Bali yang sangat-sangat indah, sangat-sangat elok, sangat-sangat bagus, dan sangat-sangat ramah ya. Bali udah keren, makanannya enak, wisatanya bagus. Jangan tercoreng sama orang-orang yang mulutnya anjing seperti Anda. Rahayu. Rasisme terjadi lagi warga kali ini dilakukan oleh salah satu oknum warga Bali kepada suku Jawa. Mulutnya Ibu bisa dikondisikan kagak? Udah kayak guguk aja, ngegonggong melulu. Gemes gue. Jadi warga kronologinya tuh ya begini, walaupun ada sebagian yang menyalahkan si mbak-mbak yang dari Jawa tersebut begitu kan, katanya wajar lah dia marah orang lagi makan diganggu. Wajar dari mana PA? Nih gua jelasin ya. Jadi kronologinya ini tuh si mbak yang ngebawa baju buat dimintain ke si ibu-ibu yang kayak guguk itu mulutnya pada tanggal 30 Juni membawa 3 buah baju ya kan, untuk dikecilin. Dia bertanya dulu, ibu bisa kagak kelar nih tanggal 1 Juli? Si ibunya menyanggupi, oke iya bisa. Pada saat tanggal 1 Juli sore jam 5 Wita datanglah ke situ si mbak-mbaknya untuk mengambil baju yang sudah dijanjikan tersebut. Sanggup, ternyata belum kelar. Nah si ibu tersebut itu meminta si mbaknya ini tuh kembali lagi aja besok tanggal 2 Juli katanya begitu kan. Nah si mbak itu datang lagi lah ke situ tanggal 2 Juli masih belum kelar juga, katanya tunggu nanti malam. Malamnya lagi si mbak datang lagi ke situ masih belum kelar juga, terus disuruh lagi datang ke esokan harinya pada tanggal 3 Juli. Pada tanggal 3 Juli tersebut si mbaknya udah datang lagi ke situ untuk menanyakan, ternyata masih belum kelar juga. Si mbaknya ini mau mengambil kembali tuh baju, kagak jadi, istilah kata mah di cancel. Malah mendapatkan cacian makian dengan dalih posisi dia lagi makan, katanya belum dikerjakan dan lain-lain. Alasannya mah ngomongnya katanya disuruh nunggu 15 menit, kagak mau si mbaknya. Padahal di situ jelas-jelas di video si mbak itu berkata saya tunggu 10 menitan, tapi tetap si ibunya malah mencaci maki, ngomong kemana kagak kayak begitu tuh, gonggong kayak gugup. Itu warga ya. Ini gua ngomong kayak begini karena gua udah melihat dari dua sisi kronologi tersebut. Cuman sangat disayangkan nih ya, si bapak tersebut itu, bapak DPD RI, mendampingi si ibu, bahkan lebih ke membela si ibu. Tapi nih, ada yang lucu lagi. Si ibu tersebut ketika si bapak melakukan permintaan maafan mewakili si ibu tersebut, dia masih ngegonggong aja di sampingnya. Nyampe di cut sama si bapaknya itu ya kan, videonya ketahuan nyampe di cut. Nah dari sini kita sudah bisa menilai warga si ibu ini, watak dan karakternya seperti apa. Udah, bye. Gue nggak pernah mau ngomentarin tentang masalah orang, apalagi. Oke, saya potong dulu videonya ya. Jadi pada segmen pertama yang baru saja kita saksikan, bareng-bareng kita menyaksikan permintaan maaf pemilik usaha tukang jahit gitulah ya. Seorang ibu-ibu yang mengakui bahwa dirinya telah terbawa emosi hingga mengucapkan kalimat bernuansa sara kepada salah seorang pelanggannya yang ketahuan berasal dari
Jawa ya, bukan Pulau Jawa tapi luar Bali ya, namanya itu Jawa alias luar yang ternyata berasal dari Lombok. Meski permintaan maaf sudah disampaikan dan disebut-sebut telah ada perdamaian di antara kedua belah pihak, tetapi banyak netizen menilai ucapan seperti itu tetap tidak dapat dibenarkan ya. Mereka menegaskan bahwa pelaku usaha harus tetap menjaga etika kepada para pelanggannya apapun masalahnya ya. Beberapa netizen juga mengingatkan agar persoalan individu jangan sampai mencoreng nama Bali secara keseluruhan maupun memicu sentimen antar suku, jangan sampai. Ada pula yang menjelaskan kronologi keterlambatan pengerjaan pakaian yang berulang kali molor ya, sehingga pelanggan harus datang beberapa kali sebelum akhirnya terjadi pertengkaran. Netizen lainnya mengkritik pihak yang dianggap terlalu membela sang ibu penjahit tanpa melihat keseluruhan kronologinya, sehingga perdebatan pun semakin meluas. Lanjut. Masalah seorang ibu-ibu gitu ya, gue sebenarnya udah nggak mau ya, apalagi itu kalau orang sepuh gitu ya. Tapi agak serak aja gue ngeliat klarifikasi seorang pejabat yang melibatkan dirinya itu menengahi case ibu-ibu yang lagi viral, seorang penjahit dan seorang karyawan Alfamart ya kalau nggak salah, yang sedang trending ini. Menurut aku gini, menengahi itu bisa, tapi harus sesuai dengan masalahnya, layer by layer, karena kan itu cukup dikecam ya si mbaknya tadi itu dengan kata-kata yang sangat tidak wajar dikatakan oleh seorang ibu, apalagi beliau itu berbicara di atasnya itu tempat-tempat suci yang cuma sembayangi di tempat mereka bekerja. Terlepas itu memang racism yang sudah diucapkan oleh ibu, ya mungkin dia hilaf ya, mau dimaklumi aja orang. Oke, if you talk about maklum, of course kita manusia semuanya maklum. But kalau mau ngebelain kasus, dilihat dulu satu-satu. Jangan di saat, oh ya ini mah orang tua siapa nanti yang mau diginiin, kan gak ada yang mau. Of course I don't like my mother to be getting bully atau get abused by cemoohan orang, makian orang, netizen misalkan. Tapi kan itu juga ada sebab ada akibat gitu loh. Makanya kalau menengahi kasus, dilihat dulu Pak kasusnya itu seperti apa. Jangan mentang-mentang ini adalah orangnya sendiri terus nanti nggak enak orang tua, ini juga orang sama-sama orang Bali, ini nggak bisa kayak gini juga. Maksudnya harus sesuai dengan prosedur. Kalau memang mau memaafkan ya boleh, tapi ini maksudnya gini loh. Oke, orang tua memang kadang ada yang grumpy, ada yang nggak sabaran ya. Kita nggak nyari ini salah siapa. Aku nggak mau ngelihat ke situnya karena itu udah done kasusnya dan mereka udah sama-sama duduk saling memaafkan. Tapi maksudnya gini loh, kalau mau menengahi sesuatu, tengahi yang bener. Jangan tentang karena ini ya, kalau ini di mana bui berpijak kayak gitu-gitu, beda banget konsepnya tuh simpang siur, nggak bener gitu loh. Jadi kalau banyak orang-orang pinter juga yang lihat kayak gini, nanti dipikirnya ini orang bagaimana sih, are you stupid dumb or what gitu loh. Nanti kan mengedukasi masyarakatnya sendiri tuh harus benar soalnya gitu loh. Maksud aku nggak mau nyinyirin kasus ini udah jadi viral kayak gini-gini, ya udah. Maksudnya orang resist itu is happen anywhere, gue ngerti banget. Tapi maksudnya ngebela aja yang benar, yang mau dibela tuh kasusnya mesti dilihat dulu gitu loh. Gemes kan? Kalau gue gemes kayak gini bukan gemes sama ibunya udah ibu mungkin lagi panik juga, marah. Oke, dan terus yang bela ini loh, yang bikin gemes jadinya main ngebela, gimana sih Pak kamu? Seorang ibu-ibu penjahit mencaci maki, menghina dan mengancam pelanggannya. Di sini saya ingin berpendapat sebagai konten kreator. Memang perkataan ibu-ibu tukang jahit ini memang tidak pantas ditiru, tidak pantas dicontoh. Akan tetapi kita sebagai anak yang lebih muda harus bisa mengalami, harus bisa memahami situasi dan kondisi. Ya kemungkinan ibu-ibu ini, yang namanya ibu-ibu sudah pastilah banyak pemikiran atau permasalahan, kita kan tidak tahu. Mungkin pas waktu itu si ibu-ibu ini tidak bisa mengontrol emosinya, akhirnya apa yang terlintas dalam pikirannya langsung diutarakan. Emosinya begitu menggebu-gebu, akhirnya tidak bisa mengontrol perkataannya. Kemungkinan bisa seperti itu. Ya kita sebagai yang lebih muda, ya dimaafkan dan dimaklumi saja.
Yang namanya ibu-ibu, anggaplah itu ibu kita sendiri begitu. Karena kenapa? Saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti pelanggan ini, cuma saya tidak dicaci maki. Saya pernah juga jahit baju istri saya. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Yang menjanji, yang tukang jahitnya yang menjanjikan. Dia suruh nyari, nanti cari ya segini. Ya, saya cari ke sana, belum selesai. Oh, belum selesai, maaf gitu. Ya, nanti lagi 4 harian. 4 harian ke sana saya enggak selesai juga. Hanya yang ketiga kalinya saya sampaikan sama istri saya, belum selesai. Istri saya bilang begini, Pak, kalau belum selesai juga sekarang, ambil aja bajunya, kasihan ibu itu. Mungkin dia terlalu sibuk atau terlalu banyak pasusnya, jadi dia lupa terus. Lebih baik ambil aja bajunya. Saya cari lagi ke sana. Ini yang si tukang jahit ini yang menjanjikan sama saya cari ke sana. Beneran belum jadi. Dia ketawa tukang jahitnya. maaf Bang Udi, lupa gitu. Saya gimana, saya ketawa juga. Gitu saya. Ya enggak apa-apa, Bu. Namanya lupa, gimana bisa ingat gak kan gitu. Saya sama-sama ketawa. Akhirnya saya minta maaf sama ibu itu, sama si tukang jahitnya. Bu, maaf Bu ya. Ya enggak usah dah dijahit. Biarin aja dan. Soalnya ibu kan banyak pasusnya. Nanti takut lupa lagi saya gitu kan. Lalu saya ambil bajunya. Enggak jadi saya jahit. Sampai sekarang enggak terjahit baju saya. Begitu. Buat si pelanggan ini, adik-adik ini, adik yang saya sih tidak menemukan mukanya kayak gimana si adik itu, kayaknya sih cewek kayaknya. Buat adik, kemungkinan ini ujian bagi adik untuk mengangkat derajat adik yang sabar, jangan diperpanjang. Permasalahan ini yang namanya ibu-ibu, maklumin aja. Anggap saja itu ibu kita sendiri. Begitu ya adik-adik, sekarang adik memaafkan seseorang, insya Allah besok pasti akan banyak orang yang baik-baik akan mendatangi adik. Oke adik entah tahu dari mana. Saya dengar sih videonya dari Jawa. Mudahan ya adik dari Jawa ini bisa memaafkan, yang sabar gitu ya. Yang namanya kita di sini bersaudara semua. Ya, saya hanya bisa menyampaikan, saling mengingatkan. Pokoknya kita ini semua adalah saudara. Kita semua tidak luput dari kesalahan. Kalau ada orang yang berbuat salah, ya kita harus belajar memaafkan itu. Ya, pokoknya begitu ya teman-teman. Ya, salam persatuan, merdeka. Ya, ini adalah segmen kedua sekaligus segmen penutup ya. Tadi kita melihat bareng-bareng netizen lebih banyak menyoroti proses mediasi yang dilakukan oleh ya seorang pejabat gitu ya, mantan artis foto model di masanya ya, yang dilakukan setelah kasus tersebut viral. Menurut mereka, upaya mendamaikan kedua belah pihak memang baik ya, tetapi harus tetap berlandaskan kronologi yang utuh dan tidak memihak ya. Netizen menilai tindakan penjahit yang mengeluarkan kata-kata bernuansa sara tetap tidak pantas dan tidak pernah bisa dibenarkan. Namun mereka juga mengajak masyarakat memahami bahwa seseorang yang sedang emosi memang bisa kehilangan kendali. Ada pula netizen yang membagikan pengalaman pribadinya menghadapi penjahit yang suka terlambat menyelesaikan pesanan tanpa harus berujung pertengkaran. Mereka mengajak pelanggan untuk bersabar dan memaafkan ya, sekaligus mengingatkan pelaku usaha agar lebih profesional dalam memenuhi janji kepada para konsumennya. Sementara itu di akhir konten tadi, di akhir video, netizen berharap agar persoalan ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, termasuk kepada semua pihak agar lebih menghargai satu sama lain dan tidak mudah memperbesar konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik-baik. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.